Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang kami hormati, Bapak dosen Dr. Iko Sudarmo SPD MPD, dan Ibu Dewa Ayu Novi Kusumawardani SPD MPD, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis soal yang telah kami lakukan di SDN 4 Panji. Namun sebelum langsung ke analisis soal, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 3N. Dan sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita akan berkenalan dengan anggota-anggota dari kelompok 6 kelas 3N. Halo, perkenalkan nama saya Putri Yuni Darmayanti dengan NIM 2211031472. Hai, perkenalkan, nama saya Nima Denia Putri Damayanti dengan NIM 22110316. Halo, perkenalkan nama saya Kiti Sri Murtini dengan NIM 2211031660. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu latar belakang. Seorang tenaga pendidik tentunya harus mempunyai kompetensi, di mana kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran di mana guru sebagai tenaga pendidik mengukur atau menilai peserta didik dengan menggunakan alat tes. Alat tes tersebut bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik. Tes adalah alat yang digunakan guru untuk mengetahui atau mengukur tingkat perkembangan belajar peserta didik setelah kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Non-tes digunakan untuk mengetahui sikap dan perkembangan psikologi peserta didik. Nah, di antara kedua alat evaluasi tersebut, alat yang digunakan dalam mengukur pencapaian hasil belajar berupa pengetahuan adalah menggunakan tes. Jadi, tes merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran oleh sebagian besar lembaga pendidikan. Berdasarkan fungsinya, tes dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes formatif, seperti ulangan harian, dan tes sumatif itu seperti ujian akhir semester. Sebuah evaluasi pembelajaran sangat berkaitan dengan taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu taksonomi Bloom yang belum direvisi dan taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Di sini, saya akan menjelaskan taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Jadi, Anderson merevisi taksonomi Bloom menjadi taksonomi Bloom dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan, di mana dimensi kognitif itu mencakup yang pertama ada mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang terakhir menciptakan. Sedangkan pada dimensi pengetahuan mencakup mengenai yang pertama pada pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, dan yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif. Taksonomi Bloom bukan hanya tentang hasil akhir pembelajaran, namun juga mengenai proses pencapaian keberhasilan. Dimensi kognitif atau ranah kognitif dalam taksonomi Bloom revisi menuntut adanya proses berpikir mulai dari yang paling sederhana
sampai pada tingkat yang lebih tinggi yaitu menciptakan. Untuk mengetahui apakah soal-soal yang dipakai dalam tes baik atau tidak diperlukan adanya analisis butir soal. Analisis butir soal adalah pengujian terhadap mutu soal agar diperoleh informasi tentang karakteristik soal tersebut. Tes yang bermutu juga harus memenuhi aspek kognitif taksonomi Bloom revisi, yang terdiri dari C1 sampai dengan C6. Jadi, taksonomi Bloom yang sudah direvisi itu mencakup tentang C1 sampai dengan C6 dalam dimensi kognitif, di mana C1 itu tentang mengingat, C2 itu tentang memahami, C3 itu tentang mengaplikasikan, C4 itu tentang menganalisis, C5 itu tentang mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu C6 tentang menciptakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari analisis soal. Nah, jadi tujuan dari adanya analisis soal ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesulitan pertanyaan soal dalam mata pembelajaran. Yang kedua, untuk membantu guru dalam merancang pertanyaan soal yang sesuai dengan tingkat kesulitan yang diinginkan. Yang ketiga, mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis materi pembelajaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kelima, untuk mengetahui perilaku-perilaku siswa yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Baik, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang kajian teori. Taksonomi merupakan sistem klasifikasi yang menurut Yomi Muhammad 2013 yang berasal dari bahasa Yunani dan mengandung dua arti, yaitu taksis atau pengaturan dan nomus atau ilmu pengetahuan. Menurut Ibu Putri, taksonomi Bloom berangkat dari pemikiran seorang sosiologi pendidikan, yaitu Dr. Benjamin Bloom pada tahun 1956 yang membentuk pemikiran pendidikan pada level yang lebih tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip. Bukan hanya mengingat fakta atau hafalan menurut Sofron 2017. Taksonomi Bloom banyak diterapkan ketika merencanakan tujuan pembelajaran dan berbagai aktivitas lainnya. Pada awal penyusunan taksonomi Bloom merumuskan dua dominan pembelajaran, yaitu yang pertama domain kognitif, di mana pada domain ini mencakup keterampilan mental atau disebut dengan pengetahuan, dan yang kedua domain efektif, di mana pada domain ini lebih ke pertumbuhan perasaan atau bidang emosional atau bisa disebut dengan sikap. Revisi taksonomi Bloom muncul diakibatkan adanya tuntutan perkembangan dunia pendidikan yang bergerak sangat cepat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Revisi taksonomi Bloom berusaha membantu dunia pendidikan melalui penyusunan perangkat pembelajaran berupa RPP yang sangat akan instruksi ketercapaian tujuan pembelajaran melalui penggunaan kata kerja yang tepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui era revolusi industri 40 menuntut siswa tidak hanya sampai pada tahap evaluasi, akan tetapi lebih mendorong siswa agar mampu sampai ke level yang lebih tinggi atau kriting, di mana menciptakan pada domain kognitif dan mampu memiliki sikap dan perilaku yang baik saat pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Secara jujur, domain atau afeksi dan memiliki fisik yang tangguh dan kuat. Domain psikotik, di mana agar tujuan pembelajaran tercapai. Perubahan yang mendasar dari revisi taksonomi Bloom yaitu yang pertama, revisi taksonomi Bloom ini lebih berfokus
kepada perubahan aplikasi yang terdiri dari 3 bidang, yaitu meliputi aplikasi dalam bidang penyusunan kurikulum dan 2 aplikasi dalam bidang industri pengajaran dan aplikasi dalam bidang asesmen atau penilaian. Dan yang kedua, revisi taksonomi Bloom ini lebih berfokus kepada perubahan teknologi yang dimana dari revisi taksonomi Bloom ini menekankan pada subkategori yang mengakibatkan sebuah penilaian menjadi lebih efektif, mudah dalam menyusun penilaian pada kurikulum, serta mempermudah dan dalam menyusun instruksi dalam pengajaran. Baik, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu metode pengambilan data. Yang pertama yaitu waktu dan tempat observasi. Kami melakukan observasi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 dan kami melakukan observasi pukul 8 sampai pukul 10 WITA. Dan tempatnya kami melaksanakan observasi di SD Negeri 4 Panji dengan nama kepala sekolah yaitu Bu Merta Sariswati SPD SD. Nah, di mana kami melakukan observasi pada kelas rendah yaitu di kelas 1 dengan nama wali yaitu Leh Utari SPD dan di kelas tinggi yaitu kelas 5 dengan nama wali yaitu Putulia Novi Arini SPD. Yang kedua yaitu metode. Jadi kelompok kami menggunakan 2 metode yaitu metode observasi dan studi dokumen. Di mana metode observasi kami lakukan dengan cara langsung masuk ke kelas yaitu kelas 1 dan kelas 5. Nah, yang kedua yaitu metode studi dokumen, di mana metode ini kami lakukan dengan cara meminta dokumen atau file yang menurut kami dapat kami gunakan untuk menganalisis soal. Seperti pada kali ini kami meminta kisi-kisi dan juga soal penilaian tengah semester. Nah, namun untuk kelas rendahnya kami tidak mendapatkan kisi-kisi soal dan kami sudah bertanya kepada wali yang terkait bahwa wali ini tidak membuat kisi-kisi soal karena pada kelas 1 siswa kurang paham dengan apa itu kisi-kisi soal. Yang ketiga yaitu tujuan materi pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membahas pada kelas rendah berdasarkan soal PTS semester 1 kurikulum merdeka yang kami analisis pada kelas 1 dengan mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat melafalkan huruf membaca suku kata yang diawali dengan huruf B dan menulis nama sendiri. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengenali bentuk dan bunyi abjad yang tepat. Yang ke C yaitu peserta didik dapat membaca suku kata dengan baik. Yang ke D yaitu peserta didik menyimak dengan saksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan sesuai dengan jenisnya. Dan yang ke E yaitu peserta didik dapat mengenali dan mengejak kombinasi abjad pada kata-kata yang sering ditemui. Yang kedua yaitu pada kelas tinggi berdasarkan soal PTS semester 1 kurikulum merdeka pada kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial atau IPAS. Dan jadi tujuan pembelajarannya berdasarkan soal yang kami analisis yaitu peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil percobaan atau pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami konsep-konsep dalam mata. Peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Peserta didik mampu menjelaskan cara kerja melalui bagian atau skema sederhana. Peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya serta penyakit yang kemungkinan dapat menyerang mata. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya serta penyakit yang memungkinkan. Yang keempat yaitu jenis soal. Pada kelas rendah, kelas 1, soal objektif sebanyak 25 soal, tetapi kami hanya menganalisis 10 soal saja, dan soal esai tidak ada karena soal dibuat dari kecamatan. Yang kedua yaitu pada kelas tinggi yaitu kelas 5, soal objektifnya yaitu ada 30 soal dan kami juga akan menganalisisnya 10 dan soal esai hanya ada 5.
Selanjutnya yang kelima yaitu waktu pengerjaan, di mana pada kelas rendah itu waktu pengerjaannya 60 menit dan kelas tinggi juga sama, waktu pengerjaannya 60 menit. Nah, yang keenam yaitu untuk analisis soal. Yang pertama untuk soal kelas rendah, berikut merupakan gambar hasil analisis soal kelas rendah Bahasa Indonesia pada kelas 1. Bisa kita amati dengan setelah kami menganalisis terdapat yaitu 5 soal yang termasuk ke C1 dalam taksonomi Bloom dan 5 lagi termasuk ke kategori C2. Yang kedua yaitu soal kelas tinggi, kelas 5, di mana soal objektifnya bisa kita lihat berikut merupakan analisisnya dan dapat kami simpulkan setelah kami melakukan analisis total soal C1 ada 4, C2 ada 4, dan C4 ada 2 soal. Berikut merupakan analisis soal kelas tinggi yaitu kelas 5 pada soal esai, di mana berdasarkan level taksonomi Bloom dilihat bahwa 2 soal termasuk ke dalam C1 dan 3 soal termasuk ke C2. Nah, di keempat yaitu hasil, di mana kita akan membahas hasil dari observasi kami. Nah, hasil analisis berdasarkan taksonomi Bloom yang pertama yaitu level mengingat C1 pada kelas rendah. Kelas 1 terdapat 5 butir soal yang termasuk C1 dan pada kelas tinggi kelas 5 terdapat 4 butir soal pilihan ganda dan 2 butir soal esai yang tergolong ke C1. Nah, soal tersebut termasuk ke dalam kategori C1 atau mengingat dalam taksonomi Bloom karena soal tersebut menuntut peserta didik untuk mengingat. Nah, kategori C1 merupakan kategori terendah dalam taksonomi Bloom dan menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Nah, contoh soal C1 adalah soal yang meminta peserta didik untuk mengingat definisi, fakta, atau konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu level memahami C2. Pada kelas rendah kelas 1 terdapat 5 butir soal yang termasuk ke kategori ini. Dan pada kelas tinggi terdapat 4 butir soal pilihan ganda dan 3 butir soal esai yang tergolong ke C2. Nah, soal ini termasuk ke dalam C2 karena dalam taksonomi Bloom peserta didik dituntut untuk memahami atau menentukan. Contoh soal dalam kategori C2 atau level memahami adalah yang meminta peserta didik untuk memahami isi soal tersebut dan dapat menentukan kemampuan yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk level menerapkan C3, pada kelas terendah dan kelas tinggi tidak ada soal yang termasuk ke dalam level menerapkan. Dan untuk level menganalisis C4, untuk kelas rendah tidak ada, namun untuk kelas tinggi ada, yaitu terdapat 2 soal objektif yang termasuk ke dalam level menganalisis, di mana level menganalisis ini melibatkan kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut. Untuk level menilai pada kelas rendah dan kelas tinggi tidak ada, dan untuk level pencipta atau C6 pada kelas tinggi tidak ada, dan pada kelas rendah juga tidak ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa taksonomi Bloom memiliki kaitan yang erat dengan asesmen, karena digunakan untuk mengelompokkan tingkat kemampuan atau tipe hasil belajar menjadi 6, yaitu pengetahuan hafalan, pemahaman atau komparatif, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi pada ranah kognitif. Selain itu, taksonomi Bloom juga digunakan untuk menganalisis butir soal kognitif dalam bentuk pilihan ganda dan uraian pada berbagai mata pembelajaran. Analisis butir soal dilakukan berdasarkan reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan validitas. Dalam proses asesmen, taksonomi Bloom dapat digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran
dan menentukan jenis soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dengan demikian, taksonomi Bloom dapat membantu guru dalam merancang asesmen yang efektif dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Baik, jadi sarannya sebagai tenaga pendidik kita harus mengetahui bagaimana tata cara untuk menjalani taksonomi Bloom yang terdapat pada lembar kerja peserta didik dan juga soal-soal yang sudah tertera untuk melakukan sebuah penilaian. Karena dengan kita mengetahui hal tersebut, kita menjadi lebih mudah untuk memberikan penilaian dan menyatakan penyampaian hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran yang dilakukan. Sekian video presentasi hasil observasi dan hasil analisis soal yang kami lakukan pada SD 4 Panji. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.